Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada sore hari ini kita akan bersama-sama mulai ibadah Piston keluarga kita dengan doa. Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan. Mari Tuhan berkati para pelayan-pelayan yang akan melayani sehingga pelayanan kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berterima kasih. Haleluya. Amin. Bersama-sama, oh hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, oh hidupku menggenapi firman-Mu, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Puji Tuhan. Mari kita akan saatnya memuji-muji Tuhan, karena Yesus itu layak dipuji, layak ditinggikan. Dia Allah di atas segala Allah. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah
air madu, seperti air madu. Bari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Oh dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Adalah air madu yang manis, kita cicip dari segala kebaikan Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman menjadi kekuatan buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Pada Piston kali ini mengambil tema The Power of Commitment, yaitu kuasa sebuah komitmen, di mana komitmen itu sendiri adalah sebuah kebulatan tekad untuk melaksanakan sesuatu hal, di mana komitmen memerlukan kepedulian, memerlukan kesetiaan yang kontinu atau yang terus-menerus untuk dilakukan, berkaitan dengan iman dan pelayanan, di mana sebuah komitmen itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pada kali ini saya akan mengambil bacaan di dalam Alkitab, yaitu pada Yosua pasal yang ke-6 ayatnya demikian akan saya bacakan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring.
maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu ke depan tabut Tuhan. Dan ayat ke-7, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah kelilingi kota itu, dan orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Ayat yang ke-16 dikatakan, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam peniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudaraku, kisah atau kejadian di mana Yosua yang diutus Tuhan melanjutkan perjuangan bangsa Israel merebut kota Yeriko, di mana penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai bangsa itu beserta Nabi Yosua merebut kota Yeriko. Nah, sebuah komitmen yang harus dipegang teguh, sebuah komitmen ataupun kepedulian ataupun tekad yang harus dilaksanakan bangsa itu untuk merebut Yeriko. Bayangkan, untuk berperang mestinya harus berhadapan dengan bangsa Yeriko, tetapi Tuhan menunjukkan jalan di mana keajaiban Tuhan ini dengan mengelilingi tembok Yeriko untuk 1 hari sekali, tapi pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilinginya 7 kali dan bersorak-sorai. Ini suatu keajaiban di mana penyertaan Tuhan di dalam sebuah komitmen. Saudaraku, mengingatkan kepada saya dan saudara sebagai gereja dalam rangka mengambil sebuah komitmen di dalam pelayanan. Saya teringat pada tritugas gereja, di mana gereja atau tubuh Kristus itu memiliki satu kewajiban untuk melaksanakan panggilan Tuhan, yaitu tritugas gereja. Dikatakan di sana ada koinonia, marturia, dan diakonia, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Oleh karenanya, panggilan gereja ini seperti Tuhan mengamanatkan kepada seluruh murid-muridnya untuk pergi mewartakan, pergilah jadikanlah bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Saudaraku, kuasa sebuah komitmen, di mana apabila satu komitmen atau kita mengambil bagian dalam satu pelayanan, ketahuilah bahwa Tuhan akan ikut beserta kita. Ada satu kuasa yang menyertai, seperti bangsa Israel ketika merebut Yeriko, di mana diperintahkan
dengan kekuatan dari Tuhan mengelilingi tembok Yeriko dan tembok itu runtuh. Saudaraku, ini adalah satu bukti bahwa di dalam satu pelayanan, ketika kita mau mengambil satu bagian di dalam pelayanan, di situ ada kuasa, di situ ada suatu kekuatan yang dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tidak panjang lebar, kiranya kita sudah mengetahui apa yang itu dinamakan komitmen. Karena kita wajib, kita harus laksanakan sebagai amanah yang diberikan Tuhan, sehingga kita tidak segan-segan atau kita tidak ragu, karena Tuhan telah perintahkan kepada saya dan saudara. Coba kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat ke-28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, inilah Tuhan katakan sendiri bahwa Allah akan menyertai orang-orang yang terpanggil untuk melaksanakan karya Allah, untuk ikut ambil bagian di dalam satu tugas pelayanan. Di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas, saudaraku, Piston pada kali ini dengan tema kekuatan sebuah komitmen, di mana Allah menyertai setiap orang yang terpanggil untuk melaksanakan. Mengutip khotbah pada hari Jumat yang disampaikan oleh Bapak Anton, bahwa kita ini adalah terang, dan terang itu akan mengusir kegelapan. Oleh karena itu, jadikanlah terang di dalam hidup kita untuk memberikan terang bagi orang lain, supaya setiap ada terang bagi kita tidak disembunyikan, tetapi terang itu boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga setiap orang bisa menjadi atau boleh menikmati kemurahan Tuhan melalui setiap kehidupan saya dan saudara, melalui setiap kehidupan orang percaya. Kembali lagi, saudaraku, sudah menjadi satu kewajiban bagi saya dan saudara untuk ikut ambil bagian, mengambil sebuah komitmen yang tentunya kita memiliki pengertian yang harus diperjuangkan, dilaksanakan terus-menerus. Memang banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar, untuk melaksanakan sebuah komitmen atau komitmen melayani panggilan gerejawi. Dikatakan gereja adalah eklesia atau panggilan keluar untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan, untuk memuliakan Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Demikian, saudaraku, mari kita laksanakan terus-menerus dengan merubah tantangan-tantangan itu, atau menanggapi tantangan-tantangan itu dengan penuh kesabaran, dengan hati yang ikhlas. Tentunya dengan kepercayaan iman kita bahwa Tuhan terus, jadi kita dipersenjatai oleh
Tuhan untuk melaksanakan dengan penuh kasih. Demikian saudaraku, firman yang singkat ini pada Piston kali ini, kita percaya bahwa ada satu kekuatan di dalam kita melaksanakan komitmen, yaitu melayani untuk menjadikan berkat bagi orang lain. Demikian firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan menyempurnakan. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita berikan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh jemaatmu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaatmu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaatmu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami dan sidang jemaat, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.